Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih di penghujung kitab ini, yaitu membahas seputar dasar yang ketiga yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu dasar tentang mengenal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemarin kita sudah mempelajari tentang kelahiran beliau kapan, kemudian bagaimana beliau diangkat jadi nabi, artinya dakwah beliau di Mekah, kemudian setelah itu beliau hijrah ke Madinah, tentang hijrahnya. Kemudian pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas seputar setelah beliau tinggal di Madinah. Setelah beliau tinggal di Madinah, bagaimana dan apa yang beliau kerjakan setelah beliau tiba atau sampai di kota Madinah. Kita lihat di sini, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Falamma istaqarra bil Madinati amara bi baqiyati syara'il Islam. Maka tatkala istaqarra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menetap bil Madinah, di kota Madinah. Amaro, beliau memerintahkan, atau umiro ya harusnya. Umiro, ini umiro ya harusnya. Beliau diperintahkan bibaqiyati syara'il Islam, dengan syariat-syariat Islam yang lain. Jadi selama di Mekah itu syariat Islam belum banyak, ya. Baru sholat saja yang diperintahkan, dan baru tentang syariat tauhid. Ya. Sedangkan syariat yang lain belum ada. Syariat yang lain belum ada. Kemudian contohnya apa? Mislu zakati, was saumi, wal haji, wal jihadi, wal adani, wal amri bil ma'rufi, wal nahyi anil munkar. Contohnya apa? Contohnya zakat, kemudian puasa, kemudian haji, kemudian jihad, kemudian adzan, kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Kemudian akhadha ala hada asyra sinin. Beliau melakukan itu, tinggal di Madinah, kemudian diperintahkan dengan syariat Islam yang lain, itu beliau lakukan selama 10 tahun. Wa ba'daha, dan setelahnya tufiya shalawatullahi wassalamuhu alaihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dari Syekh Muhammad. Sekarang kita lihat bagaimana komentar dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau yaqulul mu'allifu rahimahullahu taala. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, lamma istaqarra ayun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetap fil Madinati an-Nabawiyyati, di Madinah Nabawiyah, ya. Umira bi baqiyati syara'il Islam. Beliau diperintahkan dengan syariat Islam yang lain. Wa dzalika annahu fi Makkah. Yang demikian itu karena ketika beliau di Mekah, da'a ila tauhidi. Beliau itu berdakwah kepada tauhid, nahwa asyri sinin,
sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun. Tsumma ba'da dzalika furidat alaihi shalawatul khamsu fi Makkah. Kemudian setelah beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, setelah itu baru diwajibkan sholat. Jadi beliau itu tinggal di Mekah itu kira-kira 13 tahunan. Kira-kira 13 tahunan. 12 tahun sekian lah. 12 tahun sekian. Kemudian pindah ke Madinah 10 tahun. Kan usia beliau 62 tahun. 62 atau 63 tahun. Ketika beliau diangkat jadi nabi, itu umur 40. Umur 40. Nah, setelah itu usia 23 tahun itu beliau berdakwah menjadi nabi dan rasul. Artinya kehidupan kenabian itu setelah umur 40. Setelah umur 40. Nah, di Mekah itu 10 tahun belum ada apa-apa. Belum ada syariat yang turun. Belum ada syariat yang turun. Baru setelah tahun ke-10 kenabian, tahun 10 ini setelah beliau diangkat jadi nabi, itu baru diwajibkan sholat 5 waktu. Tsumma hajara ilal Madinati. Kemudian setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Walam tufrad alaihi zakatu wala siyamu wala hajju wala ghairuha min sya'airil islami. Dan zakat, puasa, haji dan yang lainnya itu belum diwajibkan di Makkah. Kemudian kata beliau wa dhahiru kalamil mu'allifi rahimahullah. Tekstual kata-kata Syekh Muhammad rahimahullah, anna zakata furidat aslan wa tafsilan fil Madinah. Kata penulis matan di sini, secara eksplisit itu beliau menyiratkan bahwasanya zakat itu baru diwajibkan, baik aslan maupun tafsilnya, baik perintah aslinya maupun rincian-rincian hukumnya itu baru di Madinah. Yang namanya syariat turun itu kan bertahap. Syariat turun itu bertahap. Jadi sebagaimana sholat ketika pertama kali diperintahkan, itu belum kayak sekarang. Jadi bertahap ya. Syariat itu selalu bertahap. Begitu juga zakat. Zakat itu biasanya perintahnya dulu. Nanti rincian caranya bagaimana, kemudian diserahkan ke siapa saja, kemudian rincian-rincian hukumnya itu belakangan. Nah, kata-kata penulis Syekh Muhammad itu menyiratkan bahwasanya zakat itu diwajibkan baik perintah aslinya maupun rinciannya itu baru di Madinah. Baru di Madinah. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna zakata furidat awalan fi Makkah. Tapi sebagian ahli ilmu, sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya zakat itu awalnya diperintahkan di Mekah. Jadi perintah wajib zakat, perintah wajibnya ya, itu turun di Mekah. Lakinnaha lam tuqaddir ansobaha walam tuqaddir alwajiba fiha. Tapi belum ditentukan ansobuha ya, belum ditentukan nisabnya. Nisabnya itu ya bagiannya ya, ukurannya. Yang dikeluarkan tuh berapa sih? Sudah sampai berapa kemudian wajib zakat. Yang namanya zakat kan nggak wajib untuk semua orang, yang mampu aja. Kalau hartanya sudah sampai sekian baru wajib zakat. Itu enaknya zakat ya. Enaknya zakat. Kalau pajak kan ya pokoknya kamu mampu nggak mampu ya harus bayar gitu kan. Kalau zakat enggak. Zakat itu pada poin tertentu saja, pada nisab tertentu saja kita baru wajib untuk mengeluarkan. Nah, sebagian ulama mengatakan zakat itu baru diwajibkan perintahnya saja di Mekah, tapi nisabnya, ukurannya, kemudian al-wajibu fiha, siapa yang wajib melakukan zakat itu belum ditentukan. Wa fil Madinati quridatil ansiba'a wa quddiral al-wajibu. Dan baru ketika di Madinah, quddirat al-ansiba'u. Baru nisabnya itu ditentukan, wa quddiral wajibu. Kemudian yang wajib zakat itu juga baru ditentukan. Oh, yang wajib zakat itu kalau orangnya sudah begini. Nisabnya itu sekian. Wastadallaha ula bi annahu ja'at ayatun tujibu zakata fi suratin makiyata. Fi suratin makiyatin.
Dan sebagian ahli ilmu tadi, sebagian ulama itu berdalil, kok ada yang mengatakan zakat itu awal perintahnya sudah ada di Mekah. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah ada sebagian ayat yang menyebutkan wajib zakat, tapi ayat tersebut ada dalam surat Makkiyah. Ada dalam surat Makkiyah. Jadi surat Makkiyah, kok ada perintah wajib zakat? Oh, berarti para ulama ini mengambil kesimpulan berarti zakat itu diwajibkan di Mekah, tapi rinciannya belum turun. Mislu qaulihi ta'ala, apa contohnya? Contoh ayat-ayat Makkiyah yang itu menunjukkan wajib zakat. Contohnya dalam surat Al-An'am ayat ke-141. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadih. Wa atu, dan tunaikanlah dan berikanlah haknya harta tersebut yauma hasadih, pada hari panen, pada hari memetik. Pada hari memetik. Nah, ini menunjukkan zakat pertanian gitu. Zakat pertanian. Tapi nisabnya berapa gitu. Nisabnya nanti ada ya, zakat pertanian itu di fikih. Kemudian siapa yang wajib zakat, kemudian mustahiknya siapa, belum ditentukan. Contohnya juga mislu qaulihi ta'ala, dan contohnya juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang dalam harta mereka ada hak yang maklum, ada hak yang tertentu yang sudah diketahui yang wajib untuk dikeluarkan. Lisaili wal mahrum, dikeluarkan bagi siapa? Lisail, bagi orang yang meminta, minta-minta maksudnya, wal mahrum, dan orang yang mahrum. Orang yang mahrum ini orang yang terhormat. Dari kata haroma ya, terhormat. Kenapa terhormat? Karena dia butuh tapi nggak minta-minta. Ya. Karena dia butuh tapi nggak minta-minta. Jadi kata-kata mahrum di sini artinya orang miskin tapi dia nggak minta. Wa ala kulli halin. Nah, ini dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya perintah wajib zakat itu ada di Mekah, tapi rinciannya di Madinah. Wa ala kulli halin, ya, meskipun demikian atau kesimpulannya apapun itu, fastiqraru zakati wa takbiru ansobiha, ditetapkannya zakat, wa takbiru ansobiha, dan ditetapkannya nisabnya, wa ma yajibu fiha, kemudian siapa saja yang wajib zakat, wa bayanu mustahiqiha, dan penjelasan mustahiknya, kana fil Madinah, itu terjadi di Madinah. Itu terjadi di Madinah. Wa kadzalikal adzanu wal jumu'atu, demikian juga adzan dan Jumatan. Salat Jumat itu ada baru di Madinah. Waktu di Mekah nggak ada sholat Jumat. Ya, boro-boro mau sholat Jumat kan gitu kan. Orang bertauhid aja dikejar-kejar. Gitu. Kemudian wa dhahiru annal jama'ata kadzalika lam tufrad illa fil Madinah. Dan dohirnya, kelihatannya secara lahiriahnya, secara tekstualnya, sholat berjamaah pun juga demikian. Itu belum diwajibkan kecuali di Madinah. Li'annal adzan alladzi fihi da'watu lil jamaati furidu fis sanati tsaniyah. Apa argumennya? Karena adzan yang itu adalah panggilan untuk sholat jamaah itu baru diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah. Kalau tadi tahun-tahun itu maksudnya tahun kenabian. Kalau ini tahun Hijriyah. Fa ammaz zakatu wasyamu faqad furidu fis sanati tsaniyati minal hijrati. Dan adapun zakat dan puasa juga juga diwajibkan di tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Wa ammal hajju falam yufrad illa fis sanati tasiati alal qaulir rajihi min aqwali ahli ilmi. Adapun haji itu dia belum diwajibkan kecuali di tahun ke-9 menurut pendapat yang rajih ya, menurut pendapat Syekh Utsaimin ya. Menurut pendapat yang rajih menurut Syekh Utsaimin. Jadi haji itu paling belakang.
dari pendapat-pendapat ahli ilmu. Kapan itu? Wadzalika hina kanat Makkatu baladal balada islamin ba'da fathiha fit sanati atsaminati minal hijrati. Itu tatkala Makkah itu sudah menjadi negeri Islam setelah Makkah itu dibuka ya. Setelah Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Jadi setelah tahun ke-8 Hijriah itu Haji Wada itu yang terakhir itu. Nah, di tahun ke-9 maka turun perintah haji. Wa kadzalikal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari wa ghairi dzalika wa ghairihima min sya'airid dhahirati kulluha furidat fil madinati ba'da istiqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha wa iqamatid daulatil islamiyati fiha. Demikian juga amar ma'ruf nahi munkar wa ghairuhuma, dan juga yang selainnya dari syariat-syariat yang zahir, syariat-syariat yang nampak, yang kelihatan, semuanya itu baru diwajibkan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW itu menetap di kota Madinah dan didirikannya daulah Islam di negeri Madinah. Nah, beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun. Jadi 10 tahun doang Rasulullah. 10 tahun saja beliau tinggal di Madinah. Saya tinggal di Semarang sudah 12 tahun ya. Sudah lebih. Jadi antum kalau berarti masa kenabian itu sebenarnya singkat sekali. Masa kenabian itu sebenarnya singkat sekali. Itu beliau wafat. Kita lihat. Akhadha ain Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra sinin ba'da hijratihi. Beliau melakukan dakwah di kota Madinah itu selama 10 tahun ba'da hijratihi, setelah hijrahnya beliau. Falamma akmalallahu bihi dina wa atamma bihi ni'mata 'alal mu'minin, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan dengan sebab diturunkannya, diutusnya Rasulullah agama Islam, wa tamma bihi ni'mah, kemudian Allah cukupkan bagi kaum mukminin nikmat, ikhtarahullahu li jawarihi wallahaqi birrafiqil a'la minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih beliau untuk berada di sisinya, wallahaqi, dan menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, birrafiqil a'la, di rafiqil a'la, di surga tertinggi, minan nabiyina, dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Itu setelah 10 tahun tinggal di Madinah. Kemudian berikutnya beliau menjelaskan tentang kisah kewafatannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Fabtada abihil marad, salawatullahi wasalamu alaihi fi akhir syahri Safarin wa awwali syahri Rabiul Awal." Beliau mulai sakit Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir bulan Safar dan di awal bulan Rabiul Awal. Jadi di akhir Safar dan awal Rabiul Awal. Fakharaja ilan nasi, berarti ya bulan-bulan seperti ini ya. Fakharaja ilan nasi, kemudian beliau keluar menghadap orang-orang. Asiban ra'sah, dalam keadaan beliau mengikat atau ya membalut kepalanya. Fasa'idal minbar fatasyahada wa kana awwalu ma takallama bihi ba'da dzalika anastaghfara lisyuhada. Maka beliau naik mimbar, kemudian tasyahada, kemudian beliau membaca syahadat. Kemudian wa kana awwala ma takallama bihi, kemudian yang pertama kali beliau ucapkan setelah beliau naik mimbar dan bersyahadat adalah memintakan ampun kepada para syuhada alladzi qutilu fi Uhudin, yang mereka terbunuh di perang Uhud. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan setelah mendoakan ampunan bagi para syuhada Uhud, beliau mengatakan, inna abdan min ibadillahi khayyarahullahu bainad dunya wa baina ma indahu fahtara ma indallah. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah
yang Allah berikan pilihan kepada seorang hamba tersebut antara dunia dan antara apa yang ada di sisi Allah. Fakhtaro ma indallah. Kemudian hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya abdan ini merujuk pada beliau sendiri. Jadi beliau seakan-akan sudah tahu bahwasanya sebentar lagi beliau akan wafat dan tugasnya telah selesai. Maka fafahima Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu fabaka. Kemudian di antara para sahabat yang ngeh ini Abu Bakar. Abu Bakar paham kinayah dari Rasulullah. Hamba ini maksudnya Rasulullah. Kemudian dipilihkan antara dunia. Maksudnya netap dulu di dunia. Sudah selesai tugasnya. Tetap dulu di dunia. Atau sudah selesai ya sudah pulang. Kemudian hamba tersebut memilih pulang. Memilih untuk pulang. Maka Abu Bakar paham. Oh ini Rasulullah sebentar lagi wafat. Kemudian beliau menangis. Faqala, kemudian apa kata Abu Bakar? Bi abi wa ummi nafdika bi abaina wa ummahatina wa abnaina wa anfusina. Bi abi wa ummi, dengan ayah dan ibuku. Nafdika, kami akan tebus engkau. Bi abaina, dengan bapak-bapak kami, wa ummahatina, dan ibu-ibu kami, wa abnaina, anak-anak kami, wa anfusina, dan jiwa-jiwa kami, wa amwalina, dan harta-harta kami. Artinya Abu Bakar nih paham nih. Kemudian seolah-olah Abu Bakar bilang, ya Rasulullah jangan wafat dulu. Kami tebus engkau dengan semuanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun paham tentang keberatan Abu Bakar. Kemudian kata Rasulullah, ala rislika ya Abu Bakar. Pelan-pelan wahai Abu Bakar. Maksudnya ya jangan terburu-buru, pelan-pelan. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr. Sungguhnya manusia yang paling banyak pengorbanannya kepadaku, baik dalam suhbahnya, persahabatannya, wa malihi, dan hartanya, yaitu Abu Bakar. Kata beliau, walau kuntu muttakhidan khalilan ghairu rabbi lattakhadtu Abu Bakrin. Seandainya saya boleh mengangkat selain Allah itu sebagai khalil, sebagai sesuatu atau yang paling saya cintai, latakhostu Abu Bakrin, pasti saya akan pilih Abu Bakar sebagai yang paling saya cintai selain Allah. Walakin, akan tetapi, khullatul islami wa mawaddatuhu, akan tetapi yang namanya khalil, khullah, ya tadi yang paling dicintai itu adalah khullah dalam Islam dan kecintaan di dalam Islam. Wa amara Abu Bakrin an yusolliya bin nasi, maka Rasulullah pun memerintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Beliau setelah naik mimbar itu kemudian pulang, dan diceritakan beliau nggak pernah keluar lagi untuk mengimami manusia. Ini terakhir kalinya beliau menunjukkan di hadapan manusia. Benar, walam makana yaumal isnaini tsani asyara aw tsalita asyara min syahri Rabiul Awal. Bukan tadi beliau mulai sakit itu di awal Rabiul Awal. Nah, di hari Senin di tanggal ke-12 atau ke-13 di bulan Rabiul Awal. 12 hari atau 13 hari beliau sakit. Minasanatil hadiyati asyarata minasanati al-hadiyata asyarata minal hijrati, di tahun ke-12 Hijriyah. Tahun ke-12 Hijriyah, ikhtarahullahu li jawarihi, maka Allah Subhanahu wa taala memilih beliau untuk berada di sisi Allah. Falamma naza'a, maka tatkala beliau nuzi'a, mengalami naza', mengalami sakaratul maut. Perhatikan nih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengalami sakaratul maut. Ja'ala yadkhulu yadahu fi ma'in indahu wa yamsahu wajhahu. Kemudian beliau memasukkan tangan beliau ke air yang ada di sisi beliau. Jadi disediakan air satu baskom gitu di sisi tempat tidur beliau, kemudian beliau masukin tangannya ke air tersebut, kemudian beliau usapkan ke wajahnya. Wa qala wa yaqulu, kemudian beliau mengatakan,
La ilaha illallah innalil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu pasti ada sakaratnya. Yang namanya mati itu pasti ada sakaratnya. Tsumma syakhasa basaruhu nahwas sama. Kemudian beliau mengarahkan pandangannya ke arah langit. Faqala, kemudian beliau bersabda, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, berikanlah aku ar-rafiqil a'la, surga yang tertinggi. Fatu fi dzalikal yauma. Maka pada hari tersebut ini kalau nggak salah pagi-pagi, itu fattaraban nasu lidzalika. Maka orang-orang pun geger. Satu Madinah itu geger. Wa huqqalahum an yatrabu. Dan huqqalahum, dan sudah sepantasnya bagi masyarakat Madinah an yattaribu, supaya mereka gempar. Mereka gempar. Orang-orang langsung langsung linglung gitu. Namanya Rasulullah Muhammad wafat, itu satu kota kemudian gempar, kemudian orang-orang itu kebingungan. Orang-orang kebingungan. Hatta ja'a Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu wa sa'idal minbar. Kemudian datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau naik mimbar, fahamidallah, kemudian beliau memuji Allah. Wasna alaih, kemudian beliau ya sama ya, asna dan hamidah itu sama, memuji. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, amma ba'du fa inna man kana ya'budu Muhammadan amma ba'du. Siapa saja yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata. Maka sungguh Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah, dan siapa saja yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Maka sungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati. Tsumma qara'a. Kemudian beliau membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad halat min qablihi rusul, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, dan sungguh halat min qablihi rusul, telah berlalu para rasul sebelum Muhammad. Fa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah apabila Muhammad itu mati atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan berbalik menuju ke belakang kalian. Maksudnya, apakah kalau nanti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diwafatkan oleh Allah, apakah kalian akan kembali murtad? Kemudian beliau juga membaca ayat di surat Az-Zumar ayat ke-30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyit. Mayyit itu pasti mati. Jadi ada perbedaan antara mayyitun dengan mayyitun. Kalau mayyitun dengan ya disukun itu artinya orang mati, mayat. Tapi kalau mayyitun dengan ya ditasydid dan di kasrah itu artinya calon mati. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mayyitun, pasti mati, wa innahum mayyitun, dan mereka itu pun pasti mati. Ini yang dibaca oleh Abu Bakar ketika naik mimbar untuk menenangkan orang-orang. Kemudian fastadda buka'un nasi. Maka ketika mendengar khutbah Abu Bakar tersebut, maka tangisan orang-orang itu semakin keras. Warafu annahu qad mata. Dan mereka pun akhirnya tahu dan menerima bahwasanya Rasulullah pun telah wafat. Kemudian fagussila salawatullahi wassalamu alaihi. Kemudian beliau dimandikan fi thiyabihi takriman lahu. Pada baju yang beliau pakai karena memuliakan beliau. Jadi ketika beliau dimandikan itu baju beliau tidak dilepas karena bentuk memuliakan Rasulullah. Ya, nggak mungkin kan seorang nabi kemudian dimandikan dalam keadaan dilepas bajunya. Tumaku fina bisalah sati aswabin. Kemudian beliau
kafankan dengan 3 baju, ay lafaifa, yaitu 3 lapis kain, bidin suhuliyatin, yang kainnya itu berwarna putih dan suhuliyah. Suhuliyah itu kain tenun. Laisa fiha qamisun wala imamatun, yang enggak ada komis, enggak ada apanya, enggak ada bajunya, wala imamah, dan enggak pakai sorban. Wa shallan nasa alaihi irsalan biduni imamin. Kemudian arsalan, ya betul. Dan orang-orang pun menyolati beliau sendiri-sendiri tanpa imam. Jadi beliau disolatkan di dalam rumahnya sendiri-sendiri. Manusia masuk ke situ, kemudian menyolatkan, kemudian keluar berganti-gantian. Tsumma dufina lailatal arba'a ba'da antammat mubayatul khalifati min ba'dihi fa alaihi min rabbihi afdhalus sholati wa atammut tasallumi. Dan beliau dimakamkan itu pada malam keempat ya, setelah beliau wafat, malam keempat setelah sempurna pembaiatan khalifah setelah beliau. Alaihi min rabbihi afdhalus sholati wa tammut tasallumi. Harusnya taslim ya, ada ya-nya. Tasallum nanti beda artinya. Dan atas beliau dari Allah Subhanahu wa taala seutama-utamanya salat, dan seutama-utamanya sholawat, dan sesempurna-sempurnanya salam. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kisah tentang bagaimana beliau tinggal di Madinah hingga beliau pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar tanggung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.